Di Bu kemarin Pak Saktian nggak datang ya dari Merauke ya? Saya nggak lihat ada tulisannya. Iya Pak, kemarin ada pelayanan kedukaan, jadi tidak datang. Oh baik, nanti saya recap sebentar untuk yang kemarin ya Pak ya. Jadi untuk Bu Vivian Salelatu ada di sini. Kami belum gabung. Ya, Bu. Ya. Belum gabung, baik. Kalau Pak Tadi Bu Prasen, Vivian. Pak Prasetyan Daru Pirenantio ada? Kemarin ada Pak, kemarin. Benar, lagi nyetir ya. Ini juga belum gabung kelihatannya. Baik. Kalau Bu Abiatris Natalia, Iya, Pak, dari kemarin ada. ya, saya berdoa sama Tuhan supaya bisa masuk ke sekolah negeri. Ada ide nggak buat saya? Karena saya lihat di SD Impres Paniki Bawah di Manado, ada tertulis juga di sana kurikulumnya problem solving, mengasuh karakter. Ketika kita bermain board game, saya bilang sama murid-murid, board game itu hanya tool. Kita tidak dalam bisnis bermain board game. Kita dalam bisnis mengasah critical thinking mereka, communication, collaboration, dan leadership. Saya nggak sempat bahas leadership kemarin. Juga karakter Kristiani itu kita bahas. Ada murid-murid yang tidak cocok atau apa, kita pasti tegur dan marah. Dari Bu Abiatris sendiri, menurut Ibu, kalau ini terjadi atau bisa dibawakan ke Manado, ke sekolah SD Impres 3, apa risal yang Bu Abiatris harapkan atau bayangkan? Board game integrasikan dengan sekolah-sekolah negeri. Ya, kalau dari saya sendiri melihat ya, mungkin bagi sekolah negeri ini baru ya, padahal sebenarnya ini sesuatu yang sudah lama dan dibutuhkan. Tapi satu sisi saya juga melihat fenomena yang ada adalah bagaimana interestnya anak-anak terhadap game itu memang sangat tinggi. Yes, Tetapi belum terfasilitasi game apa yang sebenarnya menolong mereka untuk berkembang secara optimal. Nah, sama seperti yang dikatakan kemarin, yang suka game, ujung-ujungnya itu adalah mereka mau jadi gamers, mau jadi YouTuber. Selanjutnya mereka mau jadi apa, mereka tidak mengerti. Nah, kemudian kalau saya lihat di sini, selain apa namanya, di sekolah negeri pun sebenarnya kita boleh fasilitasi sebenarnya anak-anak itu, tapi memang dari stakeholdernya sendiri harus memiliki kesadaran akan hal itu. Jangan sampai karena adanya fenomena yang ada ya sudah ikut arus saja. Karena saya juga melihat untuk mendiamkan anak-anak sekarang pun orang tua menggunakan gadget, anaknya main sembarang dan ternyata itu ketika tidak diarahkan berdampak negatif. Nah, saya sih mengharapkan juga selain pengalaman belajar ini, saya akan mencoba untuk ya berbagi lah ya di sekolah, walaupun sebenarnya kalau di sekolah negeri untuk masuk ke dalam itu memang harus ada kolaborasi dengan leader, dengan pemerintah, dinas pendidikan setempat juga sih. Harapannya nanti ada ini juga sehingga boleh diskusi lebih dalam dengan mereka, Pak, begitu. baik. Kalau Bu Melisa Suhandi belum hadir ya. Pak Septian Purnomo, Selamat malam Pak Edi, suara saya terdengar. baik. Saya kemarin riset sekolah Bapak Kusuma Bangsa, saya terkejut. Itu punya bioskop. Wow, itu eh, apa film-film rohani ditampilkan di sana. Terus sudah ada pendaftaran di 2026-2027. That's super awesome. Ya, Saya menurut Bapak stakeholder atau pemimpin sekolah atau yayasan bagaimana supaya bisa terkesan untuk masukkan library board game ke Kusuma Bangsa? Ide apa atau bagaimana Pak Septian? Saya nggak menjual ya di sini ya. Saya nggak menjual, saya memberi nilai. Karena Citra Kasih, Citra Kasih itu pernah 5, 6, 7 tahun lalu beli 100 board game dari sini dan bikin library board game itu dari teman saya. Itu ya. menurut Pak Septian itu risalnya bagaimana? Atau euforia murid-murid seperti yang tadi Bu Abiatris katakan bagaimana? Baik, saya mulai dulu mungkin dari
latar belakang saya dulu nggak apa-apa Pak Edi. Saya Oh, ini oke. baru 1 semester menjadi guru, Pak. Jadi ini Oke. pekerjaan baru untuk saya dan baru 6 bulan saya menjadi guru dan latar belakang saya bukan dari dunia pendidikan gitu, Pak. Tapi pada akhirnya Tuhan menarik saya ke dunia pendidikan dan mengutus saya ke Palembang dan menurut saya anak-anak di sekolah saya pun banyak yang cenderung seperti anak-anak yang lainnya yang kemarin sudah disampaikan, Pak. Jadi mereka tuh hanya ingin bermain, tapi bermain permainan yang seperti apa gitu. Yang dituntut untuk mau berpikir atau mereka hanya instan untuk menyenangkan mereka sendiri gitu, Pak. Nah, kemarin tuh saya diajak sama Bu Ellen untuk join ini dan menurut saya ini salah satu terobosan ya karena di Palembang sendiri belum ada Pak sekolah yang berbasis board game menurut saya gitu Pak. Makanya saya join ini dan pengen banyak cari informasi dan ilmu soal board game karena menurut saya bisa diimplementasikan di sekolah saya karena sekolah saya pun dari yayasan pun menuntut anak-anaknya untuk bisa berpikir secara kritis begitu Pak. Nah, karena banyak anak-anak terusnya di Palembang itu instan begitu Pak, pola pikirnya begitu. Dan menurut saya sangat-sangat baik ya dan bagus juga. Saya sempat diskusi tadi sama teman satu koordinasi mata pelajaran saya, gimana ya caranya kalau mata pelajaran seperti bahasa Indonesia yang cenderung terkenal dan di labeli membosankan ini bisa menarik dari board game gitu, Pak. Itu Saya udah tulis tadi. beberapa game yang akan bisa dimainkan oleh guru bahasa seperti Bapak bahasa Indonesia ya. Iya, betul, Pak. Nanti sore nanti kita main Codenames mungkin di grup Bapak kita pindahin ke bahasa Indonesia. Bisa main Wavelength, Can Say The Escalate Quickly, dan Perspektif. Itu the best. Nanti saya terangin. Pak Prasetyan Daru, selamat malam. Sudah tidak di mobil kah? Sudah tiba di Halo rumah? Pak, ya maaf, Oke. baru saja nyampe em, Pak, maaf. Baik. Pak Ciputra ya. Pak Ciputra kan beliau dulu benar-benar entrepreneurship ya. Jadi dia mau sekolah-sekolahnya itu basicnya itu entrepreneur. Saya dengar dari TK pun sudah diajarin game-game entrepreneur. Jadi 3 tahun lalu 1 tahun itu saya khususkan entrepreneurship board game untuk semua kurikulum saya dari TK sampai SMA. Tapi jangan harapkan entrepreneurship board game itu gampang. Tidak, sangat susah. Itu mainnya 3 jam, 4 jam. Kita bisa main itu 3 jam, murid SMA-nya itu hold dulu, semuanya disimpan, minggu depan dilanjutkan sekali. Itu di list saya itu hampir 20 game tentang entrepreneurship, yaitu contohnya ya Kanban, Anda jadi manajer mobil elektrik, tapi harus cepat-cepat mengolah supaya produksi mobil, tapi Anda berhadapan dengan AI, eh, manajer Anda bisa marahin Anda. Dia bisa ajak Anda untuk ayo semua kumpul dan dilihat risalnya atau apa bisa dimarahin dan sebagainya. The Galleries, Brass Birmingham seperti yang kemarin, Terraforming Mars itu Power Grid. Itu tim Binus udah bawakan Power Grid, mereka konsultasi sama saya sampai saya bilang Power Grid the best. Mereka masuk ke corporate untuk ajarin mereka. Nah, Prasetyan Daru sendiri untuk di Semarang, Ciputra Kasihnya kalau misalnya board game entrepreneurship itu masuk ke murid-murid SMA, kemarin pertanyaannya saya nggak sempat jawab, saya nggak tahu siapa yang nanya, board game apa untuk anak SMA. Dari pandangan Pak Prasetyan Daru sendiri, bayangannya apa atau risalnya akan jadi apa jika ini berhasil masuk ke Ciputra Kasih di Semarang untuk SMP SMA-nya? Ya Pak, untuk anak-anak saya memang sedang concern. Sebenarnya di sekolah kami sudah ada Bapak, board game. suaranya agak kecil, Oh baik, mungkin apakah dekat sudah ke terdengar Pak? masih kecil. Masih Pak kecil ya Pras, Pak ya? boleh digedein dikit Pak Pras suara ininya mungkin ke volume Siap. itunya. Mic-nya Apakah sekarang sudah terdengar Pak? Belum ya? masih kecil sih, masih kecil. Mereka Pak, sudah Yes, terdengarkan? yes, better. Oh ya, maaf. Jadi kalau kami senang Pak, karena memang sekolah Putra Kasih di Semarang itu baru ya, baru 3 tahun. Dan kami harap dengan hadirnya game-game seperti Entrepreneur itu betul-betul membawa warna yang baru di sekolah, apalagi di sekolah Putra Kasih di Semarang, yang kami tagline-nya entrepreneurship itu di Semarang baru Pak. Ya, jadi dengan masuknya ini tentunya harapan saya anak-anak di Semarang
yang tertarik dengan baca, yang tertarik dengan berpikir kritis, yang dia resiliennya semakin terus dilatih, itu eh, saya pengen banget, kami pengen banget dapat profil anak yang seperti Bapak ceritakan, Pak Edi ceritakan kemarin. Pak Edi kan ceritakan Sorry, profil anak seperti apa? profil anak yang resilience, yang membaca, yang gemar membaca, kemudian kalah enggak apa-apa, begitu. Kemudian yang eh, eh, ikut aturan, itu seperti itu Pak. Jadi memang kalau saya senang sekali dan saya sedang belajar ikut kelas Bapak ini karena ingin di Semarang itu ada bungkus-bungkus board games yang belum terbuka, Pak. Oke. Jadi terus terang saya pengen gimana cara buat Oh, usul kepemimpinan juga untuk kebijakan secara eh, semuanya. Kemarin saya kepikir, Bapak menceritakan ada ekstrakurikuler board game. yes. Eh, saya pikir itu kita mau masukkan, saya mau mengusulkan kepada pimpinan untuk ekstrakurikuler board game. Ya, ekstrakurikuler board game sehingga teman-teman guru bisa belajar, bisa membuka yang sekarang belum terbuka itu. Baik. Oke. Beberapa games yang belum terbuka ya. Baik, terima kasih. Oke, baik-baik. Jadi saya juga ada 20 board game yang belum kebuka. Jadi kemarin ada pertanyaan ya, apa kesulitan Pak Edi waktu implementasi mengajar board game? Di sisi saya adalah waktu. Kita dikasih Tuhan 24 jam, tapi begitu banyak yang harus dipelajarin. Tapi bagi saya itu bukan kesulitan. Saya bisa minta teman-teman instruktur belajar dan sebagainya. Jadi kesulitan kita setelah saya mendengar sama. Saya susah masuk ke sekolah karena pihak sekolah belum mengerti tentang board game. Bagi mereka itu mengambil porsi waktunya belajar si anak sehingga Anda mengajarkan board game dan bermain. Itu kesulitan sebenarnya. Saya baru kepikir ketika melihat pertanyaan ini lagi, saya coba pikir-pikir itu prosesnya susah. Ada satu sekolah yang 3 tahun nggak bisa masuk, tapi ketika klik guru yang di sana atau kepala sekolahnya di sana nggak tahu entah kenapa mengerti tanpa saya ngomong, dia langsung on-nya cepat sekali. Kesulitan keduanya ya ketika ekskul kita tawarkan ke sekolah-sekolah, biasanya PIC ekskul dikasih oleh pihak sekolah itu adalah guru olahraga atau guru yang tidak terlalu sibuk. Sedangkan guru olahraga hanya tujuannya mikirnya itu adalah berlatih, bertanding, menang, dapat trofi banyak. Ketika mereka mendengar saya presentasi tentang board game, nggak menarik bagi guru-guru PIC olahraga. Jadi dia menganggap board game ya sama seperti ekskul yang lain, berlalu gitu saja. Mau nanti peminatnya cuma 2, 3, beliau eh, nggak punya power atau passion untuk mendukung bahwa Anda sebenarnya kalah loh kalau board game nggak masuk ke schoolmu, karena anak-anak kita itu perlu dibentuk cepat sebelum ya, karena gelombang AI sedang datang ya, kita harus cepat, soft skill dan karakter itu harus cepat dibentuk. Dan yang ketiga, Ibu Bapak, dari pertanyaan apa kesulitan saya itu yaitu di orang tua. Orang tua itu kadang-kadang hanya ketika anaknya bilang mau masuk ekskul, ya sudah masuk, nggak apa-apa kok, kita coba aja. Dia nggak akan ngomong ke kita atau ke guru atau anaknya kita coba saja. Tapi 40% yang ikut ekskul 1 semester, 2 semester mereka keluar, saya tahu anaknya itu kemungkinan orang tuanya hanya coba-coba masukin saja. Itu kesulitan saya. Nah, yang terakhir, sebelum saya masuk ke sesi pertama, dari Bu Maya Devi ada di sini. Ya, Pak. Oke, dari Vita School Surabaya, itu mission kalian adalah critical thinking dan creative problem solving. Dari pandangan Bu Maya Devi sebagai strategic dan innovation, itu risal apa yang diharapkan atau bisa dibayangkan kalau board game bisa diintegrasikan ke Vita School? Kita mulai dari SD dulu mungkin ya. Atau susahnya, kesulitannya, atau apapun lah. Ya. Eh, jadi eh, kemarin dari sesi kemarin itu memang saya benar-benar kayak apa ya, terbuka banget gitu. Saya sendiri sudah tahu bahwa board games itu sebetulnya mikir karena anak yang paling kecil tuh kalau main bisa dari jam 10 pagi sampai sampai tutup tutup tempat apa, tempat board games cafe-nya itu sampai jam 10 malam gitu dia. Dia main seharian sama teman-temannya gitu. Tapi saya sendiri karena
ya usia saya segini, jadi eh, saya baru tahu namanya board games itu ya dari anak saya gitu. Jadi waktu dulu saya kecil masih Monopoly, Scrabble dan sebagainya. Tapi saya memang saya melihat dan kemarin saya semakin melihat bahwa eh, critical thinking anak memang bisa terasah dengan menggunakan board games ini. Memang tantangannya adalah eh, bagaimana menerapkan ini di kelas gitu. Nah, saya sendiri sedang membimbing tesis salah satu mahasiswa S2 itu dia menggunakan board games untuk pembelajaran matematika di kelas gitu loh. Jadi, tapi memang ini membuat sendiri. Sementara kemarin tuh Pak bilang, ah jangan bikin board games lah. Mungkin eh, gimana ya? Mungkin apakah memang kita belum mampu atau gimana? Bahkan saya ingin bertanya, apakah ada cara yang sehingga jembatan antara yang kayak Pak Edi katakan ini ini pelajaran, ini board gamesnya gitu. Bagaimana menggabungkan ini gitu. Itu yang muncul di kepala saya sih. Baik, nanti Bu Maya ingatin saya untuk ngomongin Turing Machine. Turing Machine, ya itu board game yang kalau masukin ke kelas matematika anak itu semuanya itu wah mereka punya critical thinkingnya akan boost untuk matematika mereka akan suka matematika. Surabaya emang adalah kota kedua selain Jakarta yang perkembangan board game-nya saya bisa bilang Surabaya bisa menangin Jakarta. I can tell that. Wow. Yes, tapi saya nggak setuju dengan addiction anak ibu main dari pagi sampai malam. Lebih baik main 2 jam seminggu sekali. Dan social skill-nya bagus sih. Thank you Bu Maya. Saya lihat Bu Maya profilnya lagi pegang apa namanya kamera video yang sangat-sangat jelimut. Wah berarti Bu Maya sangat-sangat pembelajar banyak. Saya akan minta ide-ide dari teman-teman semuanya sih. Terima kasih untuk masukannya. Saya jadi agak mengerti. Nanti boleh ketika mau bertanya boleh chat ya. Nanti Bu Ellen tolong taruh ya Q&A-nya saya nggak taruh di belakang karena kita harus 7.30 selesai. Saya tinggal 40 menit. Jadi ada pertanyaan singkat saja. Em, nanti Bu Ellen boleh interrupt saya kalau ada pertanyaan, kalau udah ada 3 dan sebagainya. Jadi untuk kemarin yang belum datang saya coba recap bentar bahwa atau enggak nanti saya keingat saya akan recap deh. Sesi pertama kali ini saya akan bahas tentang yang penting itu board game, bukan board gamenya. Yang penting itu adalah anaknya, anak yang kita bimbing. Itu kita harus tahu ya. Itu pertama. Jadi ketika nanti sesi 2, kita ngomong banyak tentang publisher, board game ranking award, mekanisme semua-semua, itu bukan, itu hanya alatnya. Jadi sesi 1 kita akan bahas tentang bahayanya gadget, tentang apa bedanya board game dengan game online. Sesi ke-1 itu saya coba 20 menit selesaiin. Nanti 20 menit kita akan masuk ke tentang kurikulum board game, cara research board game, dan sebagainya. Baik, game online, murid saya selama 30 tahun saya ngajar mata, saya udah minta resign dari Tuhan. Tuhan, saya resign dong, saya udah 30 tahun ngajar matematika. Karena saya lihat lebih banyak stresnya, saya ngajar, saya jadi mikir saya agen stres, guru les. Saya melihat ketika board game malah mereka senangnya luar biasa. Saya minta resign tahun lalu, tahun 2023. Jadi 2023 akhir saya resign dari guru les matematika. Saya masuk ke area ini. Bukan, saya udah masuk di area board game itu dari 2010. Jadi overlapnya itu 10-12 tahun. Dan ketika saya mendapatkan murid-murid yang nggak bisa banget, saya langsung tahu dia juga pasti nggak bisa matematika. Apa yang saya punyain, saya akan kasih tahu dia. Cara belajar matematika yang baik itu gimana. Yang paling penting itu adalah contoh soal. Kalau dikasih PR sama guru, contoh soalnya terus harus kamu mepetin sampai ngerti. Cara belajarnya gimana, saya akan bantu di sana. Jadi dari board game kita bisa mengajar banyak hal ketika kita kenal murid-murid lain. Jadi mama-mama ketika les, mereka stres, tanya Pak Edi, ini anak main terus loh, saya punya anak. Ini gimana ya? Saya bilang salahnya di kamu, kenapa kasih? Atau batasin lah dan sebagainya. Dia nggak bisa. Dia lebih galak dari saya. Oh sama papanya kerja sama. Dua-duanya coba eh, nggak kasih gadget sama sekali. Dia bilangnya apa? Saya kabur dari rumah mah. Saya pergi dari rumah. Coba kalau kamu berani. Itu saya nggak hanya mendapati satu orang tua yang berkata seperti itu. Banyak.
Dan itu saya tahu stresnya orang tua yang nggak ngerti gimana cara memfasilitasi anak supaya bisa bermain dengan tepat dan sebagainya. Jadi ketika anak SD murid saya bermain Roblox dari kelas 3 SD, sampai nanti SMP 3 tahun kemudian saya masih ngajar dia, saya nanya, kamu masih main gadget, masih main game apa? Roblox. Perbedaan nomor satu adalah ketika anak bermain gadget satu game Roblox, dia nggak bisa keluar dalam waktu seminggu, sebulan, kita akan hitungnya tahunan. Ketika selesai dia udah SMP Roblox, kemungkinan besar dia akan masuk yang lebih susah. Nanti masuk ke Fortnite. Nanti setelah selesai 2 tahun, dia akan masuk yang lebih susah sesuai dengan perkembangan umurnya. Dia mungkin masuk ke GTA atau game-game yang lebih hardcore. Nah itu udah banyak sekali apa namanya tema-tema yang misalnya mukul-mukul, pokoknya yang susah untuk kita jelasin di sini deh. Kalau kalian masuk AI, ChatGPT, masukin apa efek negatif dari bermain game Fortnite, game GTA, game apa, itu ChatGPT, Roblox sekaligus Minecraft itu kasihnya banyak banget hal-hal negatif di sana. Sedangkan kalau kita tulis apa hal-hal negatif yang dari bermain board game, saya belum coba sih. Itu kalau kita tulis hal-hal positif dari bermain board game apa, itu banyak sekali yang saya dapatin. Saya bilang saya dapat 70 dan sebagainya. Saya udah kasih listnya ke kalian. Jadi perbedaan nomor satu itu adalah board game itu bisa dimainkan 1, 2, 3 kali, habis itu Anda selesai dan Anda kan main board game yang lain. Jadi tidak ada deep leveling di sana. Tidak akan tercantol kita punya pemikiran di sana. Contoh, bermain Minecraft, anak-anak akan diasah kreativitasnya naik luar biasa, spatial skill-nya naik luar biasa, social skill yes, tapi asinkronus karena ngomong dengan orang luar yang kita nggak kenal. Tapi komunikasinya mungkin hilang. Dan banyak skill lain lagi, skill bahasa, skill deduksi, itu banyak sekali hilang. Sedangkan dari bermain board game, itu kita bermain satu board game ada 3 skill yang didapat. Contohnya Codenames. Itu skill kreativitas ketika kita memberikan petunjuk, skill critical thinking, skill kolaborasi, bagaimana kita bisa mendengar pendapat teman, bagaimana kita bisa mengalah, atau bagaimana kita bisa memberikan pendapat. Itu banyak skill. Anggaplah 3 satu board game. Kemarin saya udah bahas, nanti Anda main board game yang lain lagi, itu skillnya beda lagi. Itu perbedaan pertama, Bapak Ibu. Perbedaan keduanya adalah temanya, seperti yang saya kemarin ngomong. Tema di dalam gadget itu kita tahu kekerasan banyak sekali di sana, tembak-menembak dan sebagainya. Sedangkan tema di dalam board game ada ribuan. Saya berani coba aja chat di sini. Coba tulis teman-teman chat. Apakah ada board game sesuai gini? Misalnya, saya mau menjadi penjual es krim. Saya mau menjadi bisnis toko buku atau apa. Coba saja chat. Saya akan baca sekilas. Mungkin 80% semua board game di tema yang Anda ketik sekarang, chat itu, kemungkinan besar di board game itu ada. Itu perbedaan kedua. Jadi ketika anak-anak bermain board game, dia bisa tahu saya pengen nanti one day jadi pelukis, saya mau jadi detektif, karena semua tema-tema itu ada di board game. Itu menjadi menarik. Oke. Dan untuk teman-teman, saya akan bahas tentang Anxious Generation. Sejak saya baca buku ini di Maret tahun 2023, buku ini jadi nomor 2 di Amazon penjualan terlaris di dunia, The Anxious Generation, selama maybe setengah tahun atau lebih, beberapa bulan. Dan ternyata minggu lalu saya klik untuk Choice Award, untuk Readers Award, saya lupa apa namanya, apa websitenya ya. Dia jadi buku terbaik di dunia tahun 2024, The Anxious Generation. Beliau, Jonathan Haidt, sejak 2010 sudah curiga di dunia ini munculnya iPhone, munculnya gadget dan sosmed, kamera pihak depan akan menghancurkan generasi muda. Tidak ada di dunia ini melakukan research itu, tapi dia ngotot, dia terus lakukan. 2012 muncul beberapa orang, muncul beberapa bukti. Dari 2012, pemikirannya itu mulai benar. Dan angka dari 2012 sampai 2024, tingkat anxious generation, anxious di dunia untuk remaja-remaja generasi Z menaik pesat, bukan naiknya seperti bukit, tapi kayak beliau bilang kayak stick hockey.
researchnya beliau itu deep sekali. Saya bisa kasih linknya nanti. Itu sampai ribuan halaman dan seluruh psikolog di dunia, seluruh pakar-pakar yang ada hubungannya dengan ini boleh tulis tulisan mereka, research mereka di researchnya beliau ini. Nanti saya kasih linknya. Dan itu sampai 2024 tambah parah, tingkat bunuh diri semuanya itu disebabkan oleh gadget, game online, dan sosial media. Itu teman-teman sudah tahu lah. Jadi saya langsung kasih solusinya. Saya nggak sebutin kenapanya ya, karena nggak akan mungkin dibahas selesai ya. Karena saya tinggal 10 menit. Itu solusinya ada 3. Pertama, dari pihak orang tua. Sebagian dari kita pasti orang tua selain jadi ngajar ya, orang tua itu harus kasih kebebasan kepada murid anak-anak untuk free play. Beliau nggak bilangin board game, beliau bilangin free play. Jadi anak-anak itu kita overprotective untuk membiarkan anak-anak itu bermain di taman, bermain dengan teman-teman tetangga atau apa. Itu pertama, kasih dia free play. Anak-anak saya 1 jam atau 1,5 jam pasti saya suruh ke taman, mereka main. Dan beliau sampai ekstrimnya bilang jangan dijaga dan jangan sampai kalau dibilang awas hati-hati loh dan sebagainya. Biarin mereka menghadapi resilient itu untuk mental mereka. Yang kedua adalah jangan kasih gadget untuk anak-anak Anda sampai umur 16 tahun. Jangan kasih sosmed terutama ke anak-anak putri Anda sampai umur 16 tahun. Beliau kampanye sejak 2023. Sebelumnya itu 5 tahun lalu beliau juga udah bikin buku The Coddling of American Mind dan dia udah kampanye itu sudah mulai merebak. Buku ini Anxious Generation tahun 2024 keluar merebak sampai ke seluruh dunia. 2 minggu lalu Indonesia mulai kena dampaknya, dampak positif tentunya. Jadi bunyi di korannya adalah beberapa sekolah di Indonesia mulai menerapkan free phone school. Di seluruh dunia 2024 adalah titik baliknya kita akan melihat pencerahan bahwa gadget kita akan menangkan, maksudnya generasi muda kita, generasi Z, generasi Alpha akan kita menangkan pelan-pelan. Beliau bilang kalau semuanya sepakat, pihak dari edukator, pihak dari parents, anak-anak sendiri semuanya sepakat dalam 2 tahun akan membaik, bukan beres. Artinya kita mungkin perlu 10 tahun karena AI pun sedang datang dan sebagainya. Itu solusi ketiga itu adalah yang tadi saya sebut, sekolah itu harus punya phone free base. Kemarin pagi saya ke sekolah Katolik Saint Johannes Beckman, di depannya tertulis, jika kami dapati ada murid yang pegang phone, earset, bahkan jam tangan yang bisa telepon, gadget disita. Nah, itulah yang benar phone free school. Phone free yang school yang bukan benar adalah begini. Anak taruh di murid-murid datang ke sekolah, taruh di locker, setelah mereka istirahat, mereka boleh buka, main bentar. Itu bukan phone free, itu masih salah. Jadi itu 3 solusi, mulai dipakai di seluruh dunia. Beliau juga kasih, saya bisa bilang beliau itu adalah yang paling banyak diundang untuk webinar seperti ini di seluruh dunia di tahun 2024, bukan hanya di Indonesia. Simon Sinek sendiri, kalau Anda klik Simon Sinek with Jonathan Haidt, itu beliau itu paling banyak diwebinarkan, diundang seperti saya ini di seluruh dunia untuk ngomongin Anxious Generation. Mari kita pendidik menangkan mereka demi demi mereka bisa pembelajaran dengan baik. Saya teringat ada Waldorf School di Silicon Valley, California yang kemarin baru kebakaran. Waldorf School itu 1 bulannya 50 juta rupiah, tapi manajer-manajer tingkat atas yang bikin gadget justru masukin anaknya ke Waldorf School. Sampai SMP tidak ada gadget sama sekali. Bahkan di kelas tidak ada Google Chrome, tidak ada apapun. Semuanya buku. Anak-anak baca buku, anak-anak ketika makan istirahat baca buku. Orang-orang high-tech yang kerjanya di Instagram, di YouTube dan sebagainya, masukin anaknya berlomba-lomba ke sana. Paling mahal 50 juta rupiah. Dan jadi sudah banyak
negara-negara bagian di Amerika sudah mulai mempraktekkan ini. Orang tua bikin WhatsApp group di UK, di Australia, di Kanada, ribuan mama-mama bikin WhatsApp group untuk supaya gerakan ini berjalan dengan baik. Oke. Dan saya kasih kalian satu link, saya akan tulis di chat, saya akan bahas ini sebentar. Bukan share, tapi di chat. Nah, teman-teman bisa klik The False Promise of Device-Based Education. Ini dari Substack-nya beliau, dari Jonathan Haidt. Banyak sekali penulis-penulis gerakan ini yang memberikan kontribusi. Di sini ada tertulis The False Promise of Device-Based Education. Jadi banyak sekolah yang mengutamakan bilang, kita pakai EdTech loh, pakai EdTech. Ada Apple, ada Google Chrome di sekolah. Kita pakai terus, sampai ada sekolah yang one on one. Artinya di sekolah itu iPad-nya lebih banyak dari muridnya. Dan ternyata si Amy Tyson ini bilang, terbuktinya terbalik. Sejak EdTech dipraktekkan tahun 2012 sampai sekarang, report di dunia, nilai PISA, matematika, reading score, science menurun tajam. Itu tentu efek juga dari gadget dan sebagainya. Kalau kalian klik link itu, kalian bisa lihat dari 2012 sampai 2022 menurun tajam. Itu Nations Report Card-nya. Standardized Test IQ Score menurun tajam. Reading apalagi. Karena kan anak-anak hanya lihat-lihat YouTube, lihat-lihat TikTok dan sebagainya, udah baca satu halaman saja, kepalanya itu, neuronnya itu udah kayak pengen dimakan oleh news-news lain dan sebagainya. Jadi di sana ada 5 mitos yang orang tua dan guru sendiri nggak ngerti. Efek-efeknya apa sih? Ternyata sampai di Harvard sendiri, mereka sudah mulai trending ya di tahun 2024 bahwa anak-anak kuliahnya itu sudah nggak pakai laptop untuk nulis di Harvard-nya. Mereka kalau di kuliah, mereka mulai kembali ke kertas, buku, dan sebagainya. Kalau Harvard School saja menjalankan itu, kenapa sekolah kita enggak? Tapi beliau bilang, Amy Tyson, bukan artinya itu hilang total dari sekolah. Tapi kalau kita pakai iPad itu, laptop itu di sekolah untuk mengajarkan hal-hal yang krusial seperti editing video, mengetik, dan sebagainya, itu harus. Tapi jangan pakai untuk misalnya pembelajaran-pembelajaran yang dijadikan gamifikasi. Contoh Duolingo yang ada nilai-nilainya. Duolingo saya pakai di rumah. Maksudnya jangan ikut-ikutan bahwa ini program bermain atau belajar, tapi ada nilai, ada rankingnya, ada nilainya, ada kayak hadiah-hadiahnya, itu jangan. Jangan. Harus kembali ke buku dan sebagainya. Itu mic-nya orang tua nggak ngerti. Teknologi itu connecting, bilang bahwa mereka itu justru dengan teknologi mereka bisa buka sosmed, mereka bisa lebih banyak teman. Kebalikannya yang benar. Saya pergi ekskul di sekolah, kadang-kadang pulang ya, 3 murid putri SMP duduk berdekatan di satu sofa. Tiga-tiganya nggak ngomong. Sepanjang 10 menit semuanya pegang HP. Jadi kalau dibilang mereka dengan HP di sekolah lebih connecting, kebalikannya yang benar. Lebih lonely. Kenapa? Karena ada asinkronus ya, babelnya teknologi ya. Saya lupa ngomongnya apa. Jadi ketika kita main TikTok, saya scroll selama 1 jam. Bu Paulina scroll 1 jam. Bu Jos scroll 1 jam. Feed yang saya terima dengan Bu Jos, Bu Paulina, semuanya beda total. Jadi ketika saya udah selesai, saya nggak percaya dengan artikel ini, saya mau ngomong dengan Bu Jos. Bu Jos, menurut saya ini nggak benar. Bu Jos, maksudmu yang mana? Jadi semuanya jadi nggak asinkronus. Apa yang kita makan sehari dan sebagainya, semuanya nggak asinkronus. Jadi kita mau ngomong dengan teman, kayaknya saya mau ngomong sama dia tentang hal ini, kayaknya dia nggak dapat dan sebagainya. Karena TikTok itu algoritmanya lebih serem dari Facebook. Itu udah pokoknya mereka itu mau menyerap perhatian kita itu sampai mereka bilang, mereka bilang bahwa kompetitor kita bukan sosmed yang lain, kompetitor kita itu adalah sleep. Anak-anak di dunia, bahkan dewasa, di buku ini ditulis bahwa mereka bermain
sosmed gadget itu 8 jam sehari. Saya nggak percaya. Saya coba nanya tim saya, kalian main gadget sehari berapa lama? Rata-rata jawabannya 8-9 jam. Saya sendiri pun kaget. Bukan hanya ada anak-anak dan sebagainya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Jadi solusinya apa? Board game itu bisa jadi salah satu solusinya. Jadi oke, linknya saya udah kasih. Saya tutup sesi ini dengan kasih linknya The Ancient Generation. Saya harap teman-teman bisa baca karena saya tahu AI itu akan dibahas banyak di IFCE di bulan-bulan mendatang. Jadi kalau anak-anak bisa kita tahu, bisa gandeng AI tapi dengan paham yang benar dan sebagainya, itu akan lebih baik lagi. Saya kasih Substack-nya Pak Jonathan Haidt. Ini artikelnya itu refresh terus setiap apa namanya, setiap minggu selalu ada yang baru. Semuanya tajam, hanya untuk orang tua dan edukator, untuk kita sama-sama berperang membela generasi Z, generasi Alpha kita dan sebagainya. Baik, saya lihat di sini tidak ada chat, tidak ada yang bertanya. Kita masuk sesi yang kedua, sesi terakhir dari webinar kita, yaitu tentang board game. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya akan coba jawab sembari kita masuk ke sesi kedua. Saya akan share dan kita akan banyak lihat publisher gamenya dulu ya. Share, oke. Oke, kita akan cepat 20 menit. Publisher game di dunia. Seperti yang saya bilang bahwa di dunia itu ada ribuan board game baru di seluruh dunia setiap tahun. Monopoly mungkin ranking 27.000. Nanti saya akan buktikan. Kita coba lihat. Ini dari Scorpion Masque dari Prancis. Kalian boleh ambil note ya, catat-catat ya. Kalau kalian nanti nggak masuk ke grup WhatsApp untuk mentoring saya 1 bulan ke depan. Decrypto ini untuk pembelajaran bahasa Indonesia bagus sekali. Decrypto. Turing Machine yang tadi saya sebut, Bu Maya. Mungkin ini nampaknya kecil, saya akan gedein. Turing Machine adalah untuk pembelajaran matematika bagus sekali. SkyTeam, temanya luar biasa. Kita jadi pilot dan kopilot. Dalam waktu yang cepat kita harus take off pesawat terbang dan harus landing dengan selamat. Banyak sekali kejadian nanti di langit. Misalnya kita harus menghadapi oil yang bocor dan sebagainya. Ini kolaborasinya bagus sekali sehingga SkyTeam dianugerahkan award. Jadi board game itu seperti film atau buku. Di seluruh dunia itu setiap tahun ada award-nya. SkyTeam jadi game nomor 1 dari Spiel des Jahres tahun 2024. Penghargaan tertinggi salah satunya dari dunia board game. SkyTeam itu mengajarkan anak-anak kita menjadi pilot dan co-pilot. Zombie Kids. Saya bilang saya tidak main game horror, game zombie. Zombie di sini nggak ada hubungannya dengan seperti zombie kekerasan. Tidak ada sama sekali. Saya menemukan board game ini di awal tahun ini. Zombie Kids Evolution bagi saya game kolaborasi untuk anak-anak SD, SMP nggak usah deh. SD terbaik. Dan ketika saya cek, saya lakukan research, Zombie Kids Evolution jadi game nomor 1 di dunia tahun 2024. Game anak-anak nomor 1 dunia. Ingat ya, board game itu ada 100.000 lebih ya. Jadi kalau dia bisa jadi game nomor 1 itu berarti benar-benar bagus. Nah ini dari Scorpion Masque. Saya kasih lihat beberapa publishernya. Sembari kalau ada yang mau bertanya, boleh ya. Ini Space Cowboys. Ini game-game. Nah, ini perspektif. Saya minta kalian note. Ini saya mempelajari sejak SPH Karawaci yang meminta saya di bulan Juni untuk lakukan summer camp. Beliau bilang, boleh nggak kita main game detektif? Saya research 50 game detektif terkenal di seluruh dunia. Saya dapatin game perspektif adalah game detektif terbaik buat saya selama 14 tahun ini. Game perspektif ini akut
1 jam berempat main, berlima main, berenam main, semuanya ngomong. Tidak ada 1 detik pun pemain bisa bengong, tidak pernah terjadi. Bahkan guru-guru dan staf sekolah pun bermain ini 1 jam. Mereka penuh dengan ngomong, penuh dengan catat, penuh kertas di meja, penuh dengan coretan karena berenam sebagai detektif mempelajarin bagaimana solve the case. Tidak ada bacaan sama sekali. Jadi ketika kertas-kertas apa nanti dimainkan, nanti kalau sempat nanti akhir bulan kita bisa main bareng kalau kita bisa mabar online. Saya akan fotoin board gamenya, kita akan bisa main. Jadi untuk guru bahasa Indonesia dan guru bahasa Inggris, take note, this is the best board game untuk integrasi di sekolah, di kelas, bahasa kalian Inggris, Indonesia, atau bahasa apapun, itu akan ngomong terus. Mereka akan belajar brainstorming, belajar diskusi, belajar detail, memperlihatkan bukti-bukti. Mereka akan bertanya, mempelajari bagaimana cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Jadi sangat bagus. Deduksi, logika, semuanya keluar. Ini desainersnya, ilustratornya, dan sebagainya. Perspektif. Untuk pertanyaan di mana membeli board game, beli sama saya. Bisa hubungin saya. Saya selama 14 tahun sudah jual 10.000 board game lebih di seluruh Indonesia. Bisa menghubungi saya. Untuk yang oke, saya kasih unjuk ya. Gimana publisher-publisher di seluruh dunia itu memberkatin kita. Ini publisher Cosmos dari Jerman. Gamenya Catan. Catan itu udah 40 tahun di seluruh dunia, tapi saya nggak suka karena base-nya luck. Di sini barisan yang paling bagusnya itu adalah Exit. Saya nggak tahu gimana cara masuk ke Exit karena ini berbahasa Inggris. Ini dia. Exit ini bisa sekali main selesai, tapi saya punya cara. Kartu-kartu yang dilipat atau kartu-kartu yang digunting itu bisa difotokopi dulu untuk dari gurunya, itu disimpan. Jadi yang fotokopi kartunya itu bisa digunting, bisa dipakai dan sebagainya. Ini melatih critical thinking dan kerjasama. Bisa dimainkan 3 orang, 4 orang. Seriesnya itu sudah mulai masuk ke anak-anak dan itu ada puluhan series. Jadi bayangkan ketika kita masuk ke mall, kita main escape room. Nah ini nggak perlu, ini di kelas semua bisa dilakukan dan semua pakai kartu. Sangat-sangat friendly. Oke, dari Haba, ini mungkin Haba. Nah Haba sendiri, ini kemarin ditanya, game dari umur berapa? Dari umur 1 tahun. Ini bisa diakses game-game Haba. Kita juga ada jual hampir 30 judul-judul game Haba. Ini yang bisa dipakai untuk, bahkan yang kemarin ada nanya ya, yang tidak bisa matematika. Itu menurut saya bisa dimulai dengan game-game yang ada hitungannya, tapi tidak ada angkanya. Itu bisa mulai diajarkan dari sana. Saya tidak bahas semuanya, saya masuk tentang board game geek, cara research-nya. Saya kasih linknya. Nanti teman-teman kalau mau belajar research-nya board game, yang mana yang bagus, kemarin juga ada pertanyaan ya, board game bagus itu yang seperti apa? Bu Yuliana nanya, Turing Machine skill match-nya apa ya Pak Edi? Skill match-nya itu hanya deduksi angka, Bu. Deduksi angka, tapi bagus sekali. Itu bisa di pair, satu pemain itu 3 orang, mereka akan ngobrol. Jadi mereka akan mulai suka matematika. Itu seperti puzzle, menebak angka. Tapi mekanisme AI-nya bagus. Karena AI-nya yang akan menjawab masukan kita itu benar apa salah. Jadi misalnya, dari soal, keluar angka 1, 2, 3, 4, terus kita dengan memakai petunjuk-petunjuk, ada mesin yang kita bisa nanyakan, apakah angka ini genap atau ganjil? Nanti kita masukin, apakah angka ini ada 2 angka yang sama atau 3 angka yang sama, dan sebenarnya kita masukin. Ada 6 mesinnya, nanti si mesin itu, jawaban kita masukin pakai kartu. Dia ada mekanisme, mesin itu akan jawab ya atau enggak. Dari deduksi, dari beberapa mesin, kita mulai bisa deduksi jawaban yang benar apa. Tapi tentu kita nggak bisa santai, karena kita berlomba soal yang sama dengan tim lain. Nanti siapa yang jawab duluan. Jadi yang saya bisa bilang itu deduksi untuk matematika bagus. Thank you Bu Yuliana. Nah,
Board game Geek ini saya sudah pakai 14 tahun. Hampir setiap hari saya mengunjungi Board Game Geek. Ini cara researchnya. Board Game Geek ini di sini saya ketemu yang hotness-nya itu di seluruh dunia itu hotness-nya apa? Hotness-nya ini di sini ada sampai 50 board game lebih. Bahkan ada Darwin's Journey, bisa belajar tentang Darwin, tapi saya nggak beli karena agak bertentangan dengan Alkitab ya, karena Darwin's. Tapi terus ada lagi Wingspan, kita bisa belajar ratusan burung di dunia. Gambarnya indah sekali. Bagus sekali lukisannya. Di sini kita bisa belajar Foundations of Metropolis, bagaimana kita bisa teman-teman bermain SimCity, di sini kita bisa bermain Foundations of Metropolis. Belum masuk Indonesia. Tidak semua board game yang ada di sini saya pasti jual, nggak ada, belum tentu. Ya, jadi saya punya listnya, tapi nggak semua board game di Board Game Geek saya ada stoknya. Nah, caranya kalian masuk ke browse, kalian bisa masuk contoh ya, Pak Renhat, board game apa yang kepikir nih? Saya tuliskan judulnya di atas. Judul apa board gamenya? Hmm, saya nggak ingat judulnya Pak, cuma yang itu Pak, apa yang eh, bangun bangun pabrik handphone. Pabrik bangun handphone. Saya juga agak Eh, lupa judulnya apa. eh, ini. Mungkin untuk sementara ini dulu kali Pak. Kalau bisnis Chinatown. Jadi teman-teman masukin judul di atas. Tapi tentu kalau nggak tahu board game, nggak tahu judulnya ya. Chinatown, ya. Oke. Yes. Chinatown yang di sini adalah edisi lamanya. Ini yang saya ceritain pas waktu saya main 14 tahun lalu ketika saya kalah, kok saya bisa jadi kesel ya. Ini belajar negosiasi total. Oke. Nah, cara research adalah gini. Ketika kita masuk Chinatown, ini negosiasi, benar-benar negosiasi. Jadi main gamenya itu negosiasi. Di sini ada tahun terbentuknya publishnya 1999, tapi board game yang bagus itu selalu ada edisi barunya, seperti buku ya, diterbitkan yang baru lagi. Dan tentunya rule-nya lebih bagus karena desainernya selalu bikin supaya lebih baik. 3-5 players, jadi kita bisa tahu mainnya berapa orang, tapi jangan khawatir. Kalau gitu satu kelas 20 orang, saya harus beli 4 kopi dong. Enggak. Ini bisa aja beli 1 atau 2 kopi, 5 players maksimum. Tapi satu player itu bisa dimainkan 2-3 orang. Mereka akan diskusi. Itu lebih kaya untuk pemakaian di kelas. Jangan biarkan 1 orang. Karena kalau 1 player 1 orang, mereka nggak diskusi. Mereka nggak tahu weakness dan strengths yang mereka apa. Mereka hanya main saja. Tapi biarkan 1 player itu 2-3 orang. Mainnya 60 menit. Nggak mungkin 60 menit. Biasanya itu 2 kali lipat. Jadi bisa 120 menit. Nah, kalau di sekolah nggak terjadi 120 menit, tidak harus main sampai selesai. Atau bisa di-save. Age-nya juga tidak perlu dilihat 12 plus. Ini bukan patokan. Nah, yang perlu diperhatikan wave di sini. 2,23 itu artinya game yang menengah. Paling susah itu 5. Jadi jangan ambil game untuk sekolah yang di atas, untuk pemula ya, untuk misalnya tahun ini ya, jangan ambil di atas 3. Mainkan saja wave-nya yang 1, 2, 3, sekian boleh, jangan lewat 3,5. Nah, sekarang yang penting adalah di sini. Ketika lihat di kanan atas, itu adalah family 78. Itu strategi 254. Berarti Chinatown itu di ranking dunia itu adalah family itu 78. Ya, kita klik 78. Linknya saya sudah kasih belum ya ke oke. Nah, ini Chinatown itu adalah ranking 78. Jadi kita bisa masuk untuk family game yang bisa kita integrasikan di kelas dan di rumah. Itu family game. Kita naik sampai ke atas, nanti kita akan main The Crew, Mission Deep Sea. Teman-teman, guru matematika, ingat lagi, The Crew, Mission Deep Sea lebih bagus dari tadi Turing Machine. Selama 14 tahun, game kartu yang paling bagus bagi saya adalah The Crew, Mission Deep Sea. Lebih susah dari Turing Machine, bermainnya 5 orang, 4 orang, full ngobrol terus. Bagaimana kita punya visi, kita harus selesaikan dengan baik.
Ini skenario-nya ada 50. Yang tadi agak membosankan karena sama terus. Kalau ini berbeda-beda, saya hanya bisa main sampai skenario 8, 9. Karena nggak menemukan teman main yang solid. Nah, ini SkyTeam yang tadi saya bilang pilot copilot itu ranking 3 dan sebagainya. Nah, ini kalian bisa masuk. Untuk game-game, saya coba ya buktikan ya. Kita masuk Monopoly ya. Saya klik ke atas. Nah, ini yang saya bilang. Monopoly itu di dunia itu ranking 27.000. Kelihatan ya, kita ketika klik Monopoly, ranking di dunia itu overall-nya itu 27.801. Saya nggak bohong ya. Artinya ada 27.000 sekian board game yang lebih bagus dari Monopoly. Saya benci Monopoly total. Karena murid-murid saya main terus dari 20 tahun lalu, saya sendiri main. Kenapa ya di dunia cuma ada Monopoly? Sejak 2010 saya tahu board game itu begitu kaya. Nah, kita masuk ke game, tadi game family, sekarang game children. Coba saya masuk. Monza, ranking 2.500, kita masuk ke children kanan atas. Ini berarti dia ranking 45. Untuk anak-anak TK, anak-anak umur 3, 4, 5, 6, masuk ke game-game children. Di sini bagus sekali untuk mengajarin mereka yang tadi bertanya untuk nggak bisa menghitung dan sebagainya. Pakai game-game ini. Nah, Zombie Kids Evolution ranking 1. Terus terakhir adalah game-game party. Game-game party bisa dimainkan oleh teman-teman yang neurodivergent dan membutuhkan bisa mengenal teman-temannya jadi lebih baik. Ini bermainnya social intelligence dan emotional intelligence ketika bermain game-game party sangat bagus sekali. Nah, Codenames itu yang akan kita mainkan bentar lagi itu adalah ranking 151. Kita masuk Codenames, ini dia. Di party dia ranking 5. Di crypto dan sebagainya. Itu cara research. Terus, 7.24. Saya punya waktu 5 menit lagi. Tidak ada pertanyaan. Nah, sekarang cara how to play-nya. Saya coba share screen. Jangan khawatir, board game yang dibeli itu how to play-nya itu di video di YouTube itu ada belasan orang yang bikin. Ini salah satu yang paling saya suka. Pasangan suami istri dari Monique dan Navin. Ini for me, dia the best. Saya coba putar 1 menit ya. Tentang SkyTeam. Hi everyone, my name is Monique, and today I'm going to be showing you how to play a game called SkyTeam, designed by Luc Grimond, illustrated by Eric Hibbler and Adrian Reeve, and published by Le Scorpion Masqué, who are helping sponsor this video. In SkyTeam, 2 players act as pilots in charge of landing a commercial airliner over the course of 7 rounds. Players will need to work together to place their dice with minimal communication in order to land the plane safely and efficiently. If this is your first time playing, I'll be showing you how to play the basic game detailed in the landing procedure rulebook. Once you've won your first game, you can choose a scenario from the flight log that includes more advanced rules and modules to incorporate. I'll be teaching each module towards the end of the video, so feel free to jump directly to that section. But for now, let's start with setup. To set up the basic game, place the control panel in between the players, who should ideally be seated side by side, and place the airplane access disc into its space at the top of the control panel with its arrow pointing towards the black triangle. Then, place all 10 switch tokens covering each Ya, Pak Edi. Baik. Pak Edi. Salah satu lagi yang presenter yang paling saya suka adalah Rodney Smith. Beliau sudah dikenal di seluruh dunia. Ini ngajarin hit pedal to the metal untuk guru-guru mata. Board game ini bagus sekali. Saya main sepanjang sejam 2 jam, deg-degannya terus-menerus. Dan saya bingung kenapa saya kalah senantiasa. Padahal saya guru mata 30 tahun, tapi kenapa saya kalah terus? Saya nggak ngerti. Pedal, hit to the metal. For your first game, they recommend going with the USA track. Each player now chooses a color and takes the matching car, player mat, and gear pawn, which they'll set onto the first gear space of their mat here.
In this video, we'll assume we have a 4-player game. On the track, find the numbered starting spaces by this finish line, which you'll then randomly fill with the players' cars in ascending order. You also collect the 12 speed cards for your car. These will steady your nerves because the race of your life is about to begin. Heat has certain core rules you'll learn for your first races, but when you're ready, there are several optional rules for things like weather, custom cars, tournament racing, solo play, and more. In this video, I'm going to teach you the core rules for your first races, and at the end, I'll give you Baik. Oke. Baik, sebelum kita main, saya masih punya 2 menit. Saya coba jawab yang kemarin ya. Berapa rata-rata waktu yang diperlukan dalam satu kali pertemuan school board game? Untuk TK 45 menit, untuk SD SMP 60 menit, untuk SMA 90 menit. Pak, di mana bisa membeli board game yang Bapak rekomendasikan yang bisa dipakai semua umur? Apakah bisa dipesan di Bapak? Saya tidak fokus di jualan board game. Saya seperti dokter, hubungin saya akan lakukan konsultasi, saya akan bertanya, interview kebutuhannya apa, berapa jumlah pemainnya, jumlah orangnya, budgetnya. Kalau udah cocok, saya akan kasih 3 rekomendasi. Anda lakukan research, kalau cocok, saya baru bikin link untuk Anda. Jadi bisa beli dari saya. Board game apa yang paling cocok untuk dimainkan di sekolah dengan level SMA? SMA kita udah turunkan 4 tahun, bahkan ketika era pandemi, itu pun saya lakukan. Pakai online atau saya beli webcam, mainkan. Itu untuk anak SMA, saya tadi tidak sempat bahas. Nanti di grup deh ya, untuk anak SMA, level SMA, menurut saya mainkan game-game entrepreneurship untuk anak SMA. Boleh tolong di-share board games untuk anak-anak yang mengalami diskalkula, masuk ke haba yang nggak ada angka, tapi perlu untuk menghitung. Coba dengan itu. Saya akan coba research lebih jauh tentang diskalkula, berhubungan diskalkulia dengan board game-nya. Saya menghadapi anak yang mager dan mengajar di jam siang. Jadi agak sulit mengajak main. Kira-kira board game apa yang sesuai? Masuk game party yang hanya perlu 10-20 menit untuk selesaikan. Jangan yang panjang. Mereka akan gerak. Bahkan kalau main, ambil meja yang lebih tinggi, biarkan mereka berdiri. Jangan duduk. Karena untuk kesehatan mereka. Karena nanti belajar di kelas duduk lagi. Apakah ada pembahasan mengenai board game untuk individu autism? Coba masuk ke Asmodi untuk autism ya. Masuk ke Asmodi Access Plus. Mereka lakukan ini untuk teman-teman neurodivergent. Bagaimana kita dari pihak sekolah bisa menunjukkan secara nyata efek positif dari penerapan board game di sekolah kepada orang tua murid? Kesulitan saya yang lain lagi adalah ketika saya masuk ekskul ke sekolah, sekolah tidak memberikan platform kepada saya untuk bertemu dengan orang tua. Di awal saya tidak diberi kesempatan untuk ngomong seperti ini. Pentingnya board game untuk anak-anak, jahatnya gadget untuk anak saya nggak diberi kesempatan. Itu saya out. Terus ketika berjalan, murid-murid tiba-tiba nggak mau ikut ekskulnya lagi. Saya nggak pernah bisa, sekolah nggak kasih jalur hijau ke saya untuk bertanya kepada orang tua, kritik apa, kenapa anak Anda nggak mau ikut lagi. Itu saya hilang. Jadi saya butuh teman-teman yang beri saya nasihat. Itu gimana pihak sekolah kalian yang bisa menunjukkan efek positif. Apakah semua board games baik? Jika tidak, bagaimana memilih board games yang baik? Itu pembelajaran sih. Sesuai dengan waktu ya, nanti bisa tahu board game yang baik atau enggak mana. Tapi boleh research dulu di board game. Board game apa yang cocok untuk ekskul English kelas 1 sampai 3 SD? Boleh coba cek yang tentang board game party yang banyak ngomongnya. Contohnya Codenames lah. Kita mulai dengan Codenames ya. Baik, saya selesai Pak Renhat. Terima kasih banyak semuanya. Baik, terima kasih Pak Edi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dan mungkin satu terakhir, semisal ada resource link bacaan tentang board game buat anak di sekolah kuliah, boleh di-share dong Pak. Jadi kalau ada jurnalnya atau mungkin artikelnya, mohon izin dari Pak Edi untuk boleh berbagi Pak ya. Baik. Terima kasih Ibu Juliana. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk saat ini kita akan
Kita akan bermain Codenames bersama-sama. Dan untuk saat ini, eh, Pak Edi, kita mungkin langsung eh, apa? Kita mungkin ada contoh dulu atau kita langsung masuk, Pak? Oh, teman-teman sudah lihat itu belum? Game yang Boleh saya boleh di kasih? raise hand buat Bapak Ibu yang raise hand. Boleh mungkin di kolom chat mungkin diketik yang sudah nonton, mungkin boleh ketik sudah. Oke, Bu Yuliana, terima kasih. Ada Bapak Ibu yang sudah nonton. Oke, sudah. Oke, dua. Oke. Yang sudah menonton. Oke, mungkin belum terlalu ini ya yang ini. Oke, Baik. baik Pak Edi. Ya, Baik, yang sudah nonton kita undang saja 8 sampai 10 teman. Sedangkan yang belum nonton, saya sembari melihat kita main, sembari saya kasih chatnya lagi, linknya lagi untuk video how to play-nya. Saya ambil yang 3 menit. Nah, kita undang saja 8 sampai 10 pemain. Jadi teman-teman yang nggak nonton boleh lihat kita main seperti apa. ya mungkin nanti saya izin Pak Edi saya akan share bisa saya akan share screen kan gitu kali Pak ya. Baik, Ya, share screen kan. Mungkin mungkin satu disclaimer dulu karena saya share screen di dalam ini untuk teman-teman yang akan bermain mohon kejujurannya untuk tidak melihat ke Zoom ya. Jadi ini saya disclaimer dulu gitu ya karena saya akan share screen. Jadi kalau misalkan saya share screen ini eh, jadi mohon untuk yang akan bermain mohon kejujurannya untuk tidak melihat ke Zoom gitu ya. Jadi please fokus on the browsernya aja gitu ya. Oke, baik mungkin Bapak Ibu semua mungkin boleh raise hand yang akan bermain, boleh raise hand langsung ini. Boleh raise hand dong. Terima kasih. Yang bisa raise hand untuk ini untuk bermain. Mungkin Pak Edi sembari ini kita bisa siapkan linknya ya Pak ya. saya yang siapin atau Pak Renhat? Boleh saya siapin, boleh Pak. Baik. Saya akan siapkan. Hmm. Yang sudah pernah main seperti Bu Ad, Bu Adli. Tadi siapa ya yang tadi bilang sudah pernah main? Itu boleh ikut. Oke, sudah ada dua. Oke, dua. Boleh Bapak Ibu yang mungkin ada 6 orang lagi. Pak Edi, saya akan buat dalam bahasa Indonesia ya Pak untuk yang hari ini. Boleh. Bu Untuk yang ini. Adlina boleh ikut, kan udah pernah main ya Bu Adlina. Ya, oke. Saya pernah main yang board game, tapi kalau yang online belum dan belum lihat Enggak videonya masalah. kira-kira bisa ya. Nanti Oke, nanti deh ajarin. Kita oke, ajarin. saya ikut. Ya, oke. Mantap. Oke, baik Bu Erlita, Bu Yuliana, boleh Bapak Ibu lain yang lain ada yang mau join? Bu Ellen ikut, kemarin menang kan Bu Ellen? Bu Ellen. Ayo, Bu Ellen, ayo. Pak Ali mau Pak Ali? Pak Ali kayaknya harus ikut nih kayaknya. Kayaknya ada pakar nih Pak Ali. Boleh, boleh. Boleh ya Pak ya? Oke, nih saya udah. Oke, buat Bapak Ibu boleh bergabung. Ya boleh. Ini sudah ada linknya. Silakan untuk bergabung. Eh, Yang mau main nggak apa-apa, nggak dibatasi sampai 6. Mau 10, 12 pun nggak apa-apa. Yang nggak ngerti pun coba-coba aja, nggak masalah kok. ya, Ya, jangan oke. jangan mikir game itu mesti ngerti semuanya dulu baru ikut main. No, no. Not like that. This is very very light. Ya. Silakan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu masuk eh, ke dalam link, sebentar ya, saya. Untuk teman-teman yang belum bermain, Pak Renhat harus share screen, jadi mereka bisa lihat. Betul Pak. Ya, ini yang saya sedang siapkan. Saya sedang siapkan sebentar ya. Bu Erlita, tim biru. Oke. Bu Erlita sudah pernah main? Belum pernah sih Pak, cuman kalau pas kemarin saya nonton nonton eh, video di instruksinya itu yang sama di share itu, ya kayak saya merasa sih kayaknya cukup nangkep sih. Ada dulu pernah main juga tapi saya lupa ya namanya apa yang agak-agak mirip begitu gitu. Cuman ini kayaknya lebih kompleks. Kalau dulu tuh kayak cuma pakai aplikasi di handphone terus kayak main saya benar lupa pokoknya ya intinya sama sih kayak dia menemukan berusaha mencari teman kemudian tujuannya memang mencari siapa yang
yang fake gitulah intinya begitu. Oh, yang fake. Oke, oke. Saya lupa namanya. Baik. Eh, Oke, baik, Bu, sudah Bu ada. Adlina yakin jadi operatif. Nggak mau jadi spy master, Bu Adlina? Sudah Ya, ada di 3 sini tim biru. nggak ada yang tiga tim biru, berarti sudah ada Bu Edita, Bu Adlina. Oke, saya Pak share Renhat screen. belum share screen. Masih kurang nggak, Ya, saya share Bro? screen. Oke. Masih kurang nggak Masuk, pesertanya? masuk. Yuk, masuk, masuk. Ayo, masuk, masuk. Masuk, masuk. Oke, ya. Pak Edi, saya mungkin yang ini saya masuk sebagai ini kali ya, Pak ya, apa? Sebentar. Saya yang saya share screen ini saya masuk sebagai pemain ya, Pak ya. Iya, saya nggak main ya. Saya mungkin jadi Oh, komentator. Ini untuk teman-teman, untuk nanti bisa dimainkan dengan koleganya di akhir minggu ini. Teman-teman bisa masuk ke apps-nya ini, free, Codenames, Play with your friends online, boleh langsung di copy. Jadi nanti boleh Sabtu Minggu bisa main sama keluarga, sepupu jauh, keponakan, rekan-rekan, dan sebagainya. Ini setup-nya paling cuma 1 menit langsung bisa main kok. Pak Edi, boleh Pak Edi gabung, Pak? Oh, kalau Bapak berkenan, Pak, main apakah Nggak oke, mau Pak? Pak Renhat, saya kalah Jangan. melulu main game ini. Saya mau lihat keseruan kalian main. Oke, Pak baik. Ali, merah. Oke, Pak Ali sudah ada. Mungkin ada yang mungkin sebentar. Bro, aku jadi operatif atau spy master? Spy Sebentar. Master biru boleh. Ya, Spy Master biru boleh. Spy Master biru boleh. Masuk ke Spy Master. Ini pemainnya speakernya on semua ya Pak ya harusnya ya. Harus on. Benar Bu Oke. Yuliana. Ya, harus on ya dan oke, berarti oh sebentar. Saya bisa ubah misalnya pindah Oh, Miss Ellen salah itu ya. ke Nah, tempat biru, harusnya ke tempat tempat biru. biru. Pak Renhat nggak main? Eh, kalau saya main jadi Spy Master kali. Jangan. Ya nggak apa-apa deh, saya jadi Spy Master deh di sini. Oke. Ya udah. Oke, saya main deh. Oke. Saya main di sini. Baik. Oke. Bro, aku keluar aja deh. Aku operatif aja deh. Bisa dikeluarin nih, ya? Sebentar. Oke, bentar ya. Aku keluarin dulu. Sebentar. Aku keluarin dulu. Oke. Oke, boleh Miss Ellen boleh masuk lagi. Ini Keluar. seru nih. 4 lawan 4. Oke. Oke, Miss Ellen boleh masuk ya. Saya tunggu. Oke. Oh, Kok masuk ke kuat. Lo. Jangan masuk lagi. Sebentar. Aku belum mencet apa-apa. Udah langsung masuk. teman-teman, kalau yang mau coba ini jadi host Codenames Play with your friends online bisa ketik. Kalau ada pertanyaan di Miss chat Ellen aja. boleh coba lagi. Miss Ellen Saya boleh coba bisa lagi. sambil jawab kesulitan kalian. Mau chat, mau Q&A sembari mereka main, saya masih bisa jawab 20 menit pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi teman-teman sambil nonton, sambil main, sambil Q&A boleh. Miss Pakai Ellen di boleh chat. coba masuk lagi. Ini pemainnya harus genap atau ganjil atau bebas ya? Very good question, bebas. Oke. Bahkan Spy Master pun boleh berdua. Oh gitu. Aku pas Oke. mau login udah merah soalnya pilihannya, bro. Coba, tapi jadi personal lapangan, jangan jadi intel. Jangan jadi Spy Master. Iya, ini kok nggak ada pilihannya. Sebentar. Coba nggak apa-apa, masuk dulu aja, nggak apa-apa. Masuk dulu aja. Ya, misalnya masuk aja dulu. Sorry ya, aku belum selesai. Oke, sebentar ya. Saya set ulang dulu sebentar. Oke. Boleh langsung saja yang kembali tadi, boleh kembali yang tadi saya udah set ulang, boleh masuk. Saya jadi Spy Master biru. Miss Ellen masuk ke operatif merah ya, masuk ke personal lapangan merah. Oke. Oke. Pak Ali sudah, oke. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu sekali lagi saya mohon integritas kita bersama. Yang main jangan lihat ke Zoom ya. Pak Saya mau Renhat jangan mulai dulu, baru berlima. Tadi ya, berdelapan. makanya. Ya, betul, Pak. Nah, ini boleh yang tadi apa? Bu ya Erlita, Bu Bu Yuliana Erlita, belum masuk.
ini Ya, Bu Oke. Yuliana udah. Ini ketika kalian host, kalian bisa create your own custom wordpad, bisa pakai kata-kata di Alkitab, misalnya nama tempat atau fokus di kejadian ya, kitab kejadian, nama-nama tokoh utamanya di kitab kejadian, nama tempat, apa aja kosakata yang di kejadian, kalian bisa masukkan di wordpad-nya. Jadi ketika main dengan teman-teman di kelas agama, itu pun bisa. Jadi bagus sekali. Ada yang pernah main ketika guru bisnis ngajarin mereka pakai kosakata bisnis. Anak-anak SMA main. Oke. Boleh. Ini siapa nih yang belum ada ya? Pak Aldi. Oh, oke. Bu Oke. Septian. Pak Oke. Septian. Mbak Erlita belum ada. Jadi main. Oh ya, Miss Erlita, boleh. Oke, baik. Oke. Kalau gitu, sebentar. Oke, bahasa Indonesia. Saya sudah setnya bahasa Indonesia. Oke, berarti kita mulai Bapak Ibu ya. Kita mulai. Ya. Dan ini saya akan masuk, saya sebagai. Oke. Oke. Ya, tim merah silakan. Dan mohon kerjasamanya untuk yang bermain tidak lihat Zoom karena kelihatan kunci jawabannya. Jadi mohon kejujurannya. Ya, jadi Bapak Ibu di sini kita bisa melihat ya di sini mungkin buat Bapak Ibu yang pertama kali lihat Codenames, jadi Codenames ini adalah game di mana ada 25 kata di tempat ini yang ada yang menjadi operatifs ya personel lapangan dan kepala intel spy master. Nah, ini jadi mereka spy master ini punya tujuan itu adalah kasih tahu timnya, hey, ini ada clue-nya ini, kartu jumlahnya ini, ayo cari kartunya yang mana. Itu kartu kita. Nah, disinilah makanya di tempat saya Bapak Ibu di sini ada eh, ada warna-warnanya ya. Warna merah itu untuk yang tim warna merah, biru itu yang dicari oleh tim biru gitu ya. Nah, yang warna krem itu normal, sekali salah pilih itu langsung ganti giliran, tapi kalau yang warna hitam itu adalah eh, Pembunuh gitu ya. betul. Jadi itu kalau sekali itu langsung ibaratnya jokernya, sekali kena jokernya itu langsung fail, gitu ya, langsung kalah seketika. Ya, ini sekarang boleh Kepala Intel Pak eh, Pak Ali gitu ya. Jadi di dalam game ini Pak Ali coba cari kata kunci gitu ya, yang Bapak ingin tim Bapak tebak nih, yang karena Bapak merah, Bapak cari yang warna merah gitu ya. Dan ada pilihan angkanya itu untuk menunjukkan, oh satu clue ini ada berapa kartu nih yang terkena di sini. Nah, jadi Pak Ali boleh silakan. Jadi nanti menyebutkan kata dengan angka ya, Mr. Renhat. Dengan clue yang diberikan oleh Pak Ali. Clue-nya dengan Nah, angka, oke. betul. Jadi kalau Bu Briana nanti dari saya, clue-nya nanti dari Ya, saya. iya, dari Mr. Renhat. Terima kasih. Ya, ya, oke. Ini Pak Ali kayaknya sedang merenungkan. Ini mau apa? Kata kuncinya apa nih ya, gitu Pak ya? Renhat Boleh aja. di setup pakai waktu Pak 2 menit biar nggak kelamaan. Oh iya, baik. Oh ya, saya set up ya. Saya set Biar up. lebih seru. Saya set up automatic for roll. Oke, Spy Master saya kasih 2 menit ya untuk memberikan clue. Operatifnya saya kasih waktu 1 menit 30 detik. Jadi supaya karena juga untuk waktu ya. Jadi oke, langsung saja saya sudah set timer. Silakan. Oke. Jadi Pak Ali punya waktu 2 menit untuk memberikan kata kunci untuk tim merah. 2 menit itu untuk kata kunci, pemberian kata kunci dan penebakan. Jadi kalau Pak Ali lama, waktu yang untuk Bu Maya dan tim jadi semakin sedikit. Untuk penebakan tim saya kasih waktunya bukan 2 menit, saya kasih waktunya 1 menit 30 detik karena waktu durasi. Jadi lebih pendek. Tidak boleh oke. 3 kata, Pak. Hanya boleh 1 kata, Pak Ali. Saya nggak ngerti kenapa app-nya kasih seperti ini.
Ya, app-nya memang kasih Pak kalau yang ini. Dia lebih free. Oh, Oke, nggak berarti boleh, Pak. Di rule-nya hanya satu kata. Ini dan nggak boleh pakai, eh kenapa Pak Ali pakai spy motor jalan? Itu sudah tidak sesuai dengan rule. Rule-nya hanya boleh satu kata dan bahasa Indonesia. Oke, teman-teman apa? Ya. sudah boleh nebak. Ya, untuk tim merah boleh silakan langsung saja. Boleh klik atau mau diskusi dulu, boleh buka buka mic di sini. Ayo kita ngobrol. Pak Nah, Ali, untuk angka 1 dan 5 itu apa ya, Pak Ali? Masih mute. Ali masih ke mute, Pak Ali? Untuk posisi, tahu emang kalau yang operatif itu dia bisa lihat gak posisi warna merah warna birunya, nggak bisa ya? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Tidak bisa. Bukan, itu Wah. 1 dan 5 itu artinya apa, Pak? Baris apa? Oh, itu lebih Oh, menyalahkan aturan lagi. Oh, Itu iya, Anda itu nggak berarti boleh. Anda nggak bisa. Itu katanya namanya cheat. angka ya. Angka itu artinya clue yang Anda beri itu ada berapa jawaban. Oh, Oke, kita stop guess saja dari tim merah karena waktunya udah habis. Stop guess saja tim merah. Misalnya Bu Yuliana adalah pemimpinnya. Stop guess saja. Kita biarkan biru main sekarang. Oke. Oke. Baik ya. Oke. Jadi untuk yang lain, oke. Untuk tim biru kita jaga integritas. Saya Ya. kasih clue saya. Oke, clue saya adalah hmm, waduh. Pak Ali sudah boleh mulai mikir. Jadi ketika gilirannya sudah ada 2-3 clue supaya yang nonton seru. Nah, Clue-nya ya, sebentar. Saya masih punya 1 menit Pak ini. Sebentar, saya pikir dulu sebentar. Ah, Pak Renhat, karena banyak yang nonton, nggak usah untuk menang, Pak. Untuk kita tahu mekanisme saja. Jadi biar boleh. cepat dan lancar. Oke, saya Oke. kasih kata ini dulu. Oke. Jadi kata kuncinya adalah bakar dan ada 2 kartu yang berhubungan dengan ini. Nah, jadi So boleh good. tim biru. So good. Oke, tim biru luar biasa. Tim biru. Oke, Tim biru oke. harus kerja ngobrol, bukan asal ketik. Oh, oke. Boleh ngomong? Wah, luar biasa. Bener, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa sekali. Wah, Bu berarti Erlina langsung. dan Bu Adlina cepat sekali. Tapi biasanya sih diskusi sih. Ya Oke, boleh oke. ngomong ya. Itu harus di-encourage untuk ngomong. Ayo kita bawel di sini nggak apa-apa. Silakan, Pak. Nah, cuma kalau saya dan Pak Ali sebenarnya sebagai kepala Intel, sebagai ininya nggak boleh ngomong. Kita berdua sebenarnya nggak boleh ngomong. Mau Ya, tanya dong, Pak. Kalau 2 dari personel lapangan menebak 1 angka gitu bisa 1 kartu? di dalam online ini bisa. Tapi Oke. ya apa? Karena online kan jadi dia pasti kepilih juga, gitu ya. Oh, baik, baik, baik. Ya. Jadi Pak Ali dengan 1 kata ya Pak, 1 kata dan ada berapa kata yang ada berapa dengan 1 clue kata ada berapa kartu merah yang terkait dengan itu. Nah, ya dan saat ini tim biru sedang memimpin, saudara-saudara. Mari Pak Ali, kami siap menantikan petunjuk. Oke. Nah, oke, ada clue-nya adalah Ludo. Ada 1 kartu dengan Ludo. Oke. Yang bisa voting itu dipencet ininya ya. Ya, yang bisa di voting. Jadi di dalam kalau online atau sebenarnya dalam fisik pun boleh voting, boleh diskusi. Kayaknya kartu ini nih. Nah, kalau di online, kalau di dalamnya ini bisa diklik nih. Tadi ya di sini Bapak Ibu bisa lihat nih ada Bu Maya, Bu Ellen, dia ngevote kayaknya ini nih gitu. Nah, kalau yakin ya udah langsung klik aja. Kalau yakin. Oh yakin, baik sekali.
Luar biasa, luar biasa, luar Nah, biasa. ini Oke. tim merah jangan end game. Tadi masih ingat kita masih punya satu hutang ke Pak Ali, yaitu tentang clue yang sebenar. Sebelumnya tadi ada bundaran, ada spy, ada motor. Masih bisa job satu lagi. Jadi operatif itu bisa job satu lebih dari angka yang diminta oleh spy master. Masih punya 30 detik. So good. So good. Boleh, boleh. Nah, langsung engage, langsung itu. Udah ya. Sudah. Sekarang nilainya 2 sama. Ini Oke, seperti 2 sama. nonton tendangan penalti. Ya. Oke. Berikutnya, kalau gitu dari saya. Hmm. 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 Nah, makanya Bapak Ibu kelihatan ya kalau jadi apa jadi si spy master jadi kepala intelnya harus mikir keras gitu ya, Bang. Oke lah ya, karena ini untuk kita bermain-main bersenang-senang, maka saya akan pilih kata ini. Em, Ya udahlah, yang gampang dulu deh. Saya perlahan tapi pasti dulu lah. Nah, silakan. Pak Renhat, seperti yang saya bilang, saya kesel kalau lihat mainnya hanya satu. Tidak seru. Saya nggak suka. Oke, Pak, Harus siap. berani, Pak. Dua kan Siap, melatih oke. kreativitas. Saya habis ini. Baik, Nanti Pak. Pak Saya Ali terima 3. tantangan. Saya Siap. kira saya kira tadi Pak Ali bilang 5 jawaban. Saya kaget. Wow, itu keren. Siapa ini? Saya terima tantangan. Habis ini saya kasih clue minimal 2. Yes. Jadi kalau ada angka 1 itu mewakili jumlah kartu yang atau jumlah kata yang akan dipilih gitu ya. Oke. Ya, benar. Jadi Bu Yulian ketika ngajar di kelas Inggrisnya, mungkin kata-kata yang dipilih itu pakai bahasa Inggris. Minta muridnya aja kumpulin, misalnya lagi bahas chapter 3 atau comprehension atau buku literatur yang lagi dibaca, minta muridnya tulis di kertas masing-masing 5 kata yang ada hubungannya dengan kata-kata yang susah ya, pastinya jangan kata-kata yang gampang yang mereka harus cari di kamus, ini kata apa sih artinya. Nah, itu bisa tuh kumpulin dari para murid 25, masukkan ke app ini. Setelah itu nanti si sistem itu akan keluarin 25 kata-kata yang di share sama Tadi ya. murid-muridnya. Ya, itu Oke. akan senang sih di kelas. Mereka Ya, bisa oke. memberi clue yang bagus banget untuk mengaitkan kata-kata susah tadi. Oke. Terima Ngomong-ngomong, kasih. ini apa boleh tim biru boleh dipencet lanjutannya kok nggak ini? Oke, good. Oke. Betul kan? Oh ya. Udah, oke. Maka tim biru harus jangan lupa pencet ya. Ini Oke, karena oke, kita oke. online, maka harus ada pencetnya gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Oke, Bapak Ibu yang ada pertanyaan juga sekali lagi seperti yang tadi Pak Edi sampaikan, kalau ada yang pertanyaan juga boleh ya. Eh, Wow. Oke, alat luar biasa sekali. Ada 3 langsung. Wah, ini nih cara main yang Kalau yang tim kreatif. biru nggak boleh nebak Wih, tim luar merah. biasa. Mikroskop terpilih luar biasa. Kalau tim biru nggak bisa nebak kartu merahnya ya Pak ya? Jangan coba cari kartu merah. Itu nanti kasih poin buat lawan. Jangan. Iya, oke. Ya. Poin berarti. Ya. Ya, tim merah. Tim merah rupanya memilih kartu yang bukan kartunya, yaitu kata servis ya. Jadi itu bukan kartunya. Baik. Oke, tim biru, ayo kita siap ya, tim biru. Mari kita siap. Saya sudah punya clue. Ayo tim biru.
Langsung kita gas. Baiklah. Kita gas. Ayo. Tim biru, ayo. Kata kuncinya adalah penyimpanan. Ada 3. 3 ya. Silakan. Ada 3 Wah, penyimpanan. salut. Ya! Keren 3. Diskusi, Mbak. Oh iya, Diskusi baik. dong. Oke, itu 4 ya. Jadi indahnya Telepon game jadi. ini banyak Ya, diskusi. Dan satu ya, lagi, oke. ketika tim biru diskusi, tim merah operatifnya ganggu, bisa diperbolehkan untuk ganggu terus. Hmm, oke, jadi nggak quiet gitu ya, Pak ya? Ya, nggak akan quiet main game ini. Ah, Nggak akan. Oh, oke, oke. Dan kadang spy masternya supaya cepat, itu biarkan spy masternya di kelasnya 2 orang aja. Jadi spy masternya udah ngomong nanti clue-nya berikutnya apa. Hmm, oke, baik, baik. kayaknya kok waktunya tadi bentar banget ya? Enggak ya? Iya, Atau itu karena perasaan saya karena aja saya ya? set. Betul, karena saya set. Saya set waktunya saya set waktunya hanya 1,5 menit untuk menjawab. Ini Oh, ini merah kan sekarang? Sekarang Ya. lagi merah, sekarang masih spy master. Pak Ali sedang mencari kata. Oke. Tapi Bu Tadi alat Yuliana, ya. Gimana Pak Edi? saya anjurkan jangan app ya di kelas ya. Ini murah Oh, kok iya. gamenya. Dari Oke. produksi dalam negeri. Maksudnya jangan beli yang KW, jangan beli yang palsu. Maksudnya importir dalam negeri pun udah menyediakannya kok. Hanya Oh, 300-an kalau nggak salah. Itu bisa board game. dimainkan sekelas. Oke, baik Pak Edi. Hmm, Hmm. hmm. Ya, terima kasih sudah membuka kartu kami. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima tadi kasih sudah membuka kartu kami. tadi tuh saya Oke, pilih baik. itu loh. Tapi saya pikir karena mau voting jadi nggak langsung klik pilih. Oke. Tapi Tadi kan tadi, nah bilangnya mau ini dia voting. nih. Ini adalah contoh yang sangat baik, Bapak Ibu semuanya. Clue yang sebelumnya sudah saya berikan, namun belum terjawab, itu masih Bisa berlaku. dikeluarkan lagi. Oh, oke. Nah, jadi saya udah nggak perlu Hmm, ketik lagi, atau saya udah nggak perlu ngomong. Nah, Tapi nggak sehingga pakai. saya jadi apa ya? Oke, saya bisa mencari clue yang lain, gitu ya. oke. Saya bisa memberikan clue-clue yang lain. Oke. Jadi tadi clue saya tentang penyimpanan masih berlaku. Eh, Hmm, saya berikan clue yang lain. Oke. Ya, Iya bisa Pak. lah. Jadi bisa. Nah, ini saya ya. beri contoh kalau di dalam game ini saya kasih ini dan 4 itu supaya bisa menjawab yang kartu lain. Karena kalau saya hanya kasih 1 clue, artinya angkanya hanya 1, artinya salah pilih. Artinya salah pilih. Pak Renhat, itu menyalahi aturan. Si Itu menyalahi spy aturan ya. master tidak boleh bilang 4 itu adalah bagian dari clue yang lain. Itu tidak boleh. Jadi Oh, itu nggak mereka boleh. yang harus mikir sendiri. Kita ngerti itu 4 itu artinya beberapa pasti dari clue lain. Clue sebelumnya. Jadi di rule itu tidak boleh operator Oh, spy master bilang 4 ini itu termasuk clue yang sebelumnya. Itu tidak boleh. oh, Oh, bukan untuk itu ya, Pak. Bukan apa? Karena kan kalau di dalam online ini, kalau kita nggak pilih 4, kita nggak bisa pilih lebih jumlah kartu dari Itu itu benar, soalnya. Pak. Itu benar. Itu tujuan Oh, Bapak, tujuan tim, tapi di mulut spy master tidak boleh kasih tahu ini termasuk baik. clue yang sebelumnya. Jadi Baik, terima biarkan kasih. operatif mikir sendiri. Baik, terima kasih. Hmm, Oke. Ayo Kak Oke. Maya, Kak Septian, ayo kita Oke. berikan tendangan langsung. Oke, gas. wah, gas. Dua ya. Waduh. Satu lagi. 2. Kayaknya yang ini Moskow. Ya, Apa yang terjadi? itu assassin. Yang terjadi Pilih adalah assassinnya. Asasinnya keluar. asasinnya adalah kota Moskow. Asasinnya. Satu yang akan mematikan game ini. Ya, baik, Bapak Ibu. Karena gamenya Eh, tahu jam 8 kita selesai. Ya tahu kita jam 8 selesai. Luar biasa sekali dan saya sangat-sangat yakin kalau kita mainkan ini secara fisik, secara hadir bersama-sama, Ya. itu pasti akan lebih wadidadadau lagi gitu ya. Pasti akan lebih, aduh mantap banget dah gitu. Udah ya.
luar Um, biasa. Pak Renhat, saya minta 1 menit dong, karena ini saya rasa nggak mungkin saya nggak share ya. Jadi di Silakan Pak Edi. dunia itu, karena board game itu sangat baik, sejak pandemi, board game arena, atau sebelum pandemi, board game arena itu menelurkan versi online-nya. Di boardgamearena.com, itu teman-teman sebelum membeli board games, itu bisa langsung main ratusan board game yang bagus. Saya share di screen, teman-teman bisa setelah research di board game geek, teman-teman bisa langsung coba cari di board game arena apa board gamenya tersedia. 80% gratis dimainkan, tapi ingat ya, 80% itu nggak enak dimainkan. Hanya habisin waktu. Kalau mau bertanya game mana yang bagus, coba lihat rankingnya dulu ke board game geek. Jadi board game geek sama board game arena di sinkronis, dan ketika mau coba mainnya board game di board game arena, tentu kita harus login, sign up, login, dan 80% gratis. Jadi kalau mau tahu game mana yang susah, game mana yang cocok untuk SD, SMA, klik di complexity-nya, klik di all games, di complexity-nya for core gamers. Tapi saya nggak anjurkan. Kalau untuk SMA, mulai dulu dengan for regular players. Ini yang butuh waktu 1, 2, 3 jam. Kalau mau mulai lebih gampang, ke casual players. Nanti ketika kita klik, itu keluar semua game yang dimainkan puluhan juta orang di seluruh dunia, bukan online-nya ya. Itu game-game yang bagus, seperti Harmonix, Ticket to Ride, Azul, itu King of Tokyo, itu udah terkenal sekali. Nah, SkyTeam ternyata ada. Tapi kalau untuk main yang bintang kuning atas yang itu harus berbayar. Harus berbayar. Jadi kalau mau coba, 1 orang bayar, 1 sekolah bisa main. Nanti yang bayar, undang main teman-teman di sekolahnya atau muridnya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi untuk malam hari ini dan juga untuk kemarin. Saya pikir banyak pembelajaran yang luar biasa. Kita tepat pukul jam 8 tadi selesai. Bapak Ibu semua, sekali lagi terima kasih untuk Pak Edi yang sudah 2 malam sharing dengan AFCI dan Bapak Ibu semua di tempat ini dari seluruh berbagai tempat di Indonesia. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Edi untuk sharingnya yang luar biasa. Dan buat saya, kalau saya pribadi gitu ya, sebagai pemain board game juga, saya juga terus diingatkan untuk stick to the rule gitu ya Bapak Ibu ya. Itu dia Bapak Ibu, belajar board game pada dasarnya adalah stick to the rule gitu ya. Bukan stick to the rule sih, maksudnya ya hargai aturan gitu ya. Bisa bikin house rule tapi hargailah aturan yang ada. Kenapa? Karena di zaman ini banyak anak-anak mungkin yang belajar, oh lihat di luar sana kok bisa begini, bisa begitu, tidak tahu aturan. Tapi harus belajar ada aturan di dalam hidup ini gitu ya. Ini lama-lama sebentar lagi saya jadi kayak stand up komedian. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk malam hari ini. Ada pengumuman dan nanti juga akan ada foto bersama lagi. Saya boleh minta Miss Ellen mungkin boleh ada pengumuman? Di pengumumannya diulang ya teman-teman, karena kemarin kan ada yang nggak datang juga ya. Saya izin share screen sebentar ya. Ya, baik. Terima kasih. Ini Pak Yosi juga lagi nggak ada. Teman-teman, ini saya ulang sedikit. Sebagian besar dari kita mungkin kemarin sudah melihat pengumumannya. Cuman saya melihat ada beberapa yang kemarin belum kita hadir. Jadi juga ini undangan kembali kepada teman-teman di sini yang saya lihat dari daftar peserta, hampir 40% belum menjadi anggota dari komunitas FCI. Jadi FCI tahun ini adalah tahun kelima, batch kelima kami. Ini di sini adalah OFC adalah komunitas dari pendidik Kristen di seluruh Indonesia. Jadi banyak sekali dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa ya, sampai ada di Raja Ampat ya, Merauke. Jadi memang kita ini adalah komunitas semuanya saling berbagi, teman belajar bersama. Jadi terus terbuka, jikalau ada masih pertanyaan untuk bergabungnya bagaimana bisa langsung kontak ke admin, nanti saya akan bantu ya. Lalu ini program kita untuk setahun ya. Kebanyakan online, tapi di tahun 2025 ini kalau dilihat yang warna kuning, AFC akan melakukan acara onsite, disebutnya AFC Goes to You. Nanti ada di 3 kota.
Ada 3 kota di Manado di Februari, lalu di Surabaya dan di Yogyakarta. Jadi untuk teman-teman yang ada domisili daerah situ nanti bisa kopi darat karena mungkin ada sebagian dari kita yang sama ini kenalnya itu hanya melalui Zoom gitu. Tapi justru itu menariknya teman-teman ya, sejak pandemi kita melihat bagaimana kita bahkan bisa jadi teman belajar dari orang yang kita belum ketemu secara tatap muka. Tapi waktu ketemu, ya kayak udah kenal ya, karena udah selama ini ketemu di Zoom belajar bersama-sama. Jadi nantikan kalau ada AFC Goes to You di kota-kota terdekat, nanti bisa hadir. Lalu untuk acara yang paling dekat ini di Februari di Manado akan ada khusus acaranya dibawakan oleh Bro Reinhardt ya. Bro Reinhardt adalah certified coaching ya, certified coach kita dari dan dia juga merupakan COO dari Solidio Christian School Serpong. Jadi nanti Coach Reinhardt akan membawakan topik tentang coaching untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara onsite di Manado. Kemudian untuk webinar yang akan kita lakukan di bulan depan, terdekat di 22 Februari, bagaimana kita akan belajar bersama narasumber kita, Bapak Miklos Sunario, bisa dicari di Google ya. Pak Miklos Sunario ini adalah co-founder dan CEO dari EduBeyond. Kita akan lihat bagaimana kita bisa menggunakan AI itu untuk mempersonalisasi pembelajaran supaya hasilnya lebih maksimal. Jadi nantikan untuk yang belum jadi anggota langsung hubungi admin FCI gitu ya, bisa bergabung bersama dan kita akan belajar di webinar ini. Kemudian ada lagi kelas intensif. Jadi bedanya AFCI dengan komunitas lain itu teman-teman adalah di AFCI itu kita punya kelas intensif. Kayak gini, hari biasa, malam hari, 2 hari langsung belajar bersama-sama. Jadi lebih intens. Jadi tidak hanya kalau kayak webinar atau seminar kan lebih biasanya kan satu arah ya gitu ya dan waktunya terbatas hanya 40 menit. Tapi kalau kelas intensif seperti yang kita lakukan di kelas intensif perdana pada kali ini bersama Pak Edi Winoto, kita belajar kan lebih dalam daripada kita hanya di webinar biasa. Ini adalah salah satu program kekhasannya ICE, yaitu kelas intensif, dan nanti di bulan Maret kita akan belajar bagaimana mendevelop assessment, literasi assessment di dalam dunia AI ini. Jadi bagaimana kita bikin assessment itu yang memang cocok sesuai gitu. Karena anak-anak kita kan kalau kita kasih assessment yang mereka bisa temukan jawabannya semudah itu pakai AI kan eh ya itu tantangan kita ya sebagai pendidik. Nah, kita akan belajar bersama dengan narasumber kita yang memang sangat kompeten di bidang assessment. Ibu Aryani Teorastari ya. Beliau akan memfasilitasi kita dalam kelas intensif di bulan Maret nanti. Ya, teman-teman, itu pengumumannya. Ikuti YouTube-nya, banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang kita juga upload di sana. Nanti kelas intensif ini juga akan di-upload ya, Pak Edi ya, di YouTube. Jadi teman-teman nanti bisa tetap ikuti lagi, belajar lagi. Ada Instagram FCI, jadi terus subscribe, follow, dan lalu bisa kontak dan tanya-tanya tentang FCI. Sekian ya, terima kasih. Bro Reha tak balikin ya. Baik, terima kasih Miss Ellen. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semuanya untuk malam hari ini. Saya mengundang kita juga untuk sebelum kita tutup, kita foto bersama dahulu. Saya mengundang kita bisa open cam. Ya, bisa open cam Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Ya, oke, saya akan yang ambil ya. Ini. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. 1, 2, 3. Ini yang pertama. Oke, lalu yang kedua. Ya, yang kedua. Oke, baik ya. Sudah. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mari kita menutup di dalam doa dan boleh saya minta boleh minta Pak Wawan untuk menutup kita dalam doa, Pak Wawan. Yuk kita berdoa ya rekan-rekan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa untuk berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami sepanjang 2 hari ini, di mana Pak Edi boleh menolong kami, membukakan wawasan kami, bahkan juga memberikan tuntunan kepada kami untuk kami boleh melihat pembelajaran yang lebih luas lagi, di mana dunia memang berubah, tetapi kami pun dituntut oleh Tuhan untuk bisa melihat segala perubahan ini dengan bijaksana, sehingga di dalam mendampingi anak-anak siswa, kami bisa mendampingi mereka dengan lebih optimal lagi. Biarlah Tuhan apa yang kami dapatkan sepanjang 2 hari ini boleh bermanfaat bagi pekerjaan kami, pelayanan kami,
dan biarlah kami dapat mengaplikasikan ini di dalam setiap sekolah di mana kami melayani, bahkan juga di setiap lembaga dimanapun kami berkarya. Biarlah Tuhan yang memimpin kami. Berkati Pak Edi, biarlah Tuhan juga boleh memakai beliau menjadi alatmu untuk terus boleh memberkati banyak sekolah, untuk bisa mengembangkan pembelajaran yang lebih inovatif lagi. Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Wawan untuk doanya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di Intensive Class IFC berikutnya. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam dan terima Terima kasih, kasih. Pak. Terima kasih semuanya Terima kasih, sudah belajar Pak. bersama. Semuanya. Tuhan berkati. God bless you. Take care. Terima kasih, Pak Edi. Thank you. Thank you. Thank you. Makasih Pak Edi. Ya, sama-sama Bu Ellen. Saya lanjut WA ya Pak ya nanti ya. Baik, baik. God bless Pak. God bless.